yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makrifat sesungguhnya bukan merupakan hasil pemikiran manusia sebenarnya ya, tetapi tergantung atas Allah sendiri. Nah, semua itu tetap kembali kepada Allah. Tetapi perlu diingat ya bahwa ini bukan berarti faktor usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba tidak mempunyai pengaruh sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali kepada zahir. Itu karena ini perbuatan batin, perbuatan dalam. Maka zahir ini tidak akan berdaya selama-lamanya karena dia datang dari barang ciptaan, tanah, air, api. Nah, karena barang ciptaan maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Maka disebut mautu anta qablal maut. Matikan sudah diri zahir ini, kecuali Allah saja, kecuali illallah saja. Begitu. Kecuali Allah saja yang ada. Bahkan karena faktor usaha yang tekun dan sungguh-sungguh ini terkadang akan mendatangkan anugerah Allah tersebut yang berupa ilmu makrifat. Nah itu maka dengan ilmu ya kita bisa memahami ke dalamnya. Dengan kemakrifatan kepada Allah ini kita bisa paham diri, kita bisa tahu diri, kita bisa kenal diri. Maka arti daripada makrifat itu adalah mengenal. Maka kita harus kenal diri, kita harus pelajari diri. Nah itu makrifat sesungguhnya adalah pemberian Allah kepada hambanya. Nah, makrifat yang sebenarnya itu adalah pemberian Allah sebenarnya kepada hambanya yang sanggup menerimanya. Dan makrifat ini kadang ya bahkan kebanyakan datang karena ada suatu kesungguhan. Nah itu kadang ada yang bersungguh-sungguh ya, kerajinan. Maka kita harus tekun mendengarkan, tekun mempelajari, tekun merenungkan, ya namanya tekun ya menghayati segala macam. Seperti nama Niken Ayu Hayati ya. Sudah ayu dia mau menghayati pengkajian ini ya. Nah itu kepatuhan dan ketaatan menjadikan diri sebagai hamba Allah. Nah, kalau kita sudah patuh, taat, rajin ibadah, itu tandanya kita menghambakan diri bahwa badan ini betul-betul ketiada berdayaannya. Begitu. Allah dalam beramal, maka kita beramal secara lahir sebagai pengabdian, sebagai hamba kepada tuannya. Maka kita berkorban, hari raya korban dan lain sebagainya, berkorban perasaan, korban jiwa dan korban rasa ya, korban perasaan dan korban harta benda dan lain sebagainya. Makanya jangan kita pelit, jangan kita medit kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, anak yatim piatu, itu perlu kita perhatikan ya. Jangan sudah kaya pelit meditnya, sendidit toralit tugalitnya kelebihan, begitu. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau saya ini orang nggak punya, terus terang ya lillahi ta'ala, kalau saya orang nggak punya, yang saya miliki hanya kebun saja. Kebun belum tentu ada hasilnya, insya Allah kalau saya seperti itu. Makanya saya mau beramal, tidak ada uang yang saya amalkan. Kalau ada insya Allah sewaktu-waktu saja, selewat saja saya bisa punya uang. Nah seperti itulah. Makanya ya makanya kita jangan kita membutakan diri ya kepada orang yang membutuhkan, dalam artinya terutama kepada fakir miskin dan orang yang kesusahan dan kesulitan, termasuk orang yang musafir atau dalam perjalanan. Kalau kita temukan ya, saya sering soalnya jadi musafir ya, di mana-mana, di Aceh, di Sumatera Utara, saya di Ringso, di Siantar, Pematang, sering saya sangsara ya. Tidak ada yang mau menolong saya. Kadang-kadang sampai berhari-hari saya tidak makan ya. Saya pungut bekas-bekas makanan yang terbuang kadang-kadang ya.
Kadang-kadang ada orang yang buang semangka yang pecah atau apa yang di pasar, itu yang saya pungut untuk saya makan. Maka saya ini sebenarnya dari kecil merantau kemana-mana ya, menjelajah Indonesia kemana-mana. Insya Allah dan izin Allah, inilah pengalaman saya. Bukan harta benda yang saya dapatkan kemana-mana ya. Seharusnya saya merantau dari kecil sampai saya tua ini, seharusnya harta benda yang saya dapatkan. Tapi saya karena selalu sibuk dengan mempelajari ilmu, mempelajari agama, sehingga saya tidak mendapatkan harta benda itu. Hanya ilmu yang saya miliki. Insya Allah dan izin Allah, di mana tempatnya orang duduk mengkaji jati diri, di situ saya ikut. Dari guru 1 ke guru 2, ke guru 3, dan ke guru 4, dan seterusnya, dimanapun tempat, insya Allah inilah yang merupakan pengalaman saya, sehingga saya diberikan kitab, dan mampu membawa ilmu ini dianggapnya, sehingga saya juga mampu menguraikan dan mencurahkan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang yang ahli dalam pemahaman kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umumnya kepada kita semua. Jangan tanpa kecuali, mudah-mudahan kita bisa memahami keilmuan ini ya. Itu memperoleh makrifat ya, memang memerlukan proses yang sungguh panjang kisahnya dan luar biasa ya, yang panjang dan dilakukan secara terus menerus. Kalau kita tidak terus menerus mempelajari, mengingat, mendengar ilmu ini, kita akan lupa ya. Apa maksud dan tujuan dari perkataan itu yang perlu kita perhatikan. Maka semakin banyak seorang memperoleh pengetahuan dan semakin sempurna dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka semakin banyak diketahuinya tentang rahasia-rahasia Allah, dan ia pun semakin dekat dan lebih mengetahui Allah lebih jauh. Karena banyaknya amal ibadah seorang dan keistiqomahannya, maka amalan tersebut akan mendatangkan karunia Allah ya, akan mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepadanya. Itu karunia Allah adalah sebagai balasan ya. Nah, karunia Allah itu adalah sebagai balasan ya. Atau konsekuensi logis atas amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah itu, maka kita harus memperhambakan diri ya. Jangan kita merasa berkuasa ya, karena luar ini atau zahir ini tidak ada kemampuannya. Yang punya kemampuan adalah dalam, atau zat itu yang punya kemampuan, atau hidup itu yang mengatur begitu. Walaupun anugerah yang berupa makrifat ini ya, sesungguhnya hak pribadi Allah. Nah itu kepunyaan Allah sebenarnya, tiada milik dari kita. Nah itu harus kembali itu. Nah itu jangan kita mengakui semua adalah kepunyaan kita, milik kita. Sampai dunia langit ini milik kita, hak milik kita semua, harta bendanya kita. Kalah kita sama orang-orang tua dulu itu. Harta benda itu semua dia kembalikan, hanya Allah yang punya, merupakan titipan katanya. Itu. Namun sesungguhnya Allah pun juga melihat pada sisi lain. Nah itu, Allah juga melihat pada sisi lain, yaitu dalam masalah ini adalah faktor ikhtiar tersebut. Maka kita harus pasrah sebenarnya kepada Allah, serah kepada Allah, sembah kepada Allah, serahkan semua apa yang ada pada diri kita. Tidak ada lain, hanya kepunyaan Allah saja yang punya. Tidak ada sama sekali yang kita miliki, kecuali hanya Allah saja yang mempunyai semua apa yang ada pada alam sagir maupun alam kabir, alam yang kecil maupun alam yang luas. Nah itu, seperti itu sebenarnya. Rasanya hal yang mustahil ya, jika Allah memberikan anugerahnya kepada hamba-hamba yang tidak memiliki tingkat keistiqomahan dalam ibadah yang begitu tinggi. Nah itu mustahil rasanya ya.
apalagi kepada hambanya yang ahlu ma'asyi, ya. Bahkan dalam ajaran tasawuf sendiri kita mengenal akan adanya tingkat dan derajat, ya. Dalam tasawuf kita mengenal tingkatannya dan derajatnya, ya. Dari syariat, tarekat, hakikat dan marifat, musyahadah, mukasafah dan mahabbah, itu tingkatannya, ya. Ilmu-ilmu yang akan kita pelajari ini, di mana untuk mencapai pada tingkat dan derajat berikutnya sangat diperlukan kesungguhan. Kita harus bersungguh-sungguh, betul-betul. Maksudnya, kalau kita tidak betul-betul, tidak mungkin kita bisa mencapai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang paham diri, Allah yang kenal diri. Itu perhatikan, ya. Bagi sang pelaku tasawuf sendiri, ya. Dan itu berarti ketika seorang pelaku tasawuf itu, ya, yang menjalankan tasawuf, maksudnya ingin sekali untuk mencapai pada tingkat makrifat, ingin sekali untuk mencapai kepada ketingkatan yang lebih tinggi, maksudnya dia harus berusaha keras untuk melalui tingkatan-tingkatan dan derajat yang ada untuk mencapai tingkat yang tertinggi. Sebenarnya punya keinginan, tapi jangan beranggapan bahwa kita yang memiliki keinginan. Keinginannya Allah bagi dirinya sebenarnya, yaitu makrifat, ya. Allah yang mengenal sebenarnya. Walaupun, ya, sekali lagi, makrifat itu pada hakikatnya adalah merupakan anugerah yang punya. Allah kenal diri, Allah paham diri sebenarnya. Jangan kita merasa kita yang mampu dan bisa mengenal Allah. Nah, terbalik kita jadinya nanti. Nah, itu berarti kita yang berkuasa jadinya, kita yang berkehendak jadinya, bukan Allah yang berkuasa atau berkehendak pada diri. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, itu makrifat dan teori tentang pembuktian, ya. Makrifat atau teori tentang pembuktian. Ahli sufi, ya, sering menandaskan, ya, bahwa untuk pembuktian tingkatan makrifat ditandaskan atas 3 landasan, ya, atas 3 landasan, yaitu pembuktian atas ilmu yakin. Maka kita harus yakin betul-betul, ya, ainul yakin, ya, betul-betul yakin, maksudnya tidak ada duanya keyakinan kita. Atas ainul yakin, dan yang terakhir pembuktian yang dilandaskan atas dasar hakul yakin, benar-benar keyakinan kita, ya. Jangan bercabang-cabang keyakinan kita, hanya Allah saja yang ada pada diri, begitu. Atas dasar ketiga landasan tersebut, pembuktian inilah yang nanti menjadikan akan adanya tingkatan-tingkatan makrifat. Nah, maka jadilah makrifat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang makrifatullah, yang betul-betul mengenal Allah melalui Allah. Ada yang makrifat dalil, Allah, dia mengenal Allah melalui dalil. Ada yang makrifat ikut-ikutan. Nah, itu makrifat juga ada tingkatannya. Makrifat ikut-ikutan, hanya sekedar tahu saja kemakrifatan, begitu. Dan yang jelas, ya, dari ketiga landasan tersebut, pembuktian melalui hakul yakinlah yang bisa membuktikan makrifat tersebut. Nah, dari keyakinan kita. Nah, sekalipun demikian, ya, dari keyakinan kita itulah yang bisa membuktikan kebenaran. Nah, itu. Untuk memberikan uraian keterangan dari ketiga jalur pembuktian tersebut, ya, ilmu yakin ini, ainul yakin dan hakul yakin ini, ya, supaya lebih mudah dan lebih cepat dipahami, ya, supaya lebih cepat kita pahami, saya akan memberikan beberapa contoh,
akan proses pembuktian tersebut, ya. Proses pembuktian tersebut. Sebagaimana diketahui, ya. Sebagaimana diketahui bersama, ilmuwan fisika, kimia, ya, mempunyai satu teori tentang atom. Konstruksi teori ini merupakan simpulan setelah melalui suatu kajian yang mendalam yang melibatkan banyak pakar di bidangnya. Dari teori tersebut disepakati bahwa atom itu terdiri dari elektron, unsur-unsur negatif, ya, dan neutron serta proton. Inti atom maksudnya, ya. Elektron-elektron itu diyakini bergerak mengelilingi inti atom, ya. Kabel lah dalam artinya begitu, ya. Dengan kecepatan yang tinggi, cepat maksudnya. Begitu dicok saja sudah langsung strum itu mengalir maksudnya, ya. Fakta mengenai bagaimana elektron-elektron itu bergerak cepat memang, ya, tidak dapat dilihat dengan mata saking kecepatannya, dan tidak terlihat juga strum itu kalau tidak ada balonnya, ya. Kecuali kalau ada balon baru nyalur dan nyala, berarti mendapatkanlah cahaya maksudnya. Bahkan melalui alat teknologi, namun ada bukti kuat untuk membuktikan teori ini, ya. Misalnya ketika kita memijit tombol, ya, seklar, ya, seklar listrik maksudnya, maka dengan cepat lampu-lampu menyala dan berbagai alat elektron akan hidup berfungsi. TV contohnya, ya, Magicom contohnya, dispenser contohnya, ya. Secepat itu dia langsung hidup. Begitu kletek langsung hidup. Secepat itu. Nah, mata memang tidak bisa melihat bagaimana elektron itu bergerak pada kabel listrik yang mengelilingi inti atom. Namun rasio dan akal kita mengabsahkan, memastikan, ya, kebenaran adanya atom, adanya strum dengan atom itu, yang melalui atom itu. Pembuktian pada hal yang seperti ini nanti kita kelompokkan pada pembuktian atas dasar ainul yakin dan ilmu yakin. Nah itu, mata kita melihat bukti dan rasio kita mendeskripsikan, ya. Namun ketika kita ingin suatu pembuktian yang lebih kuat lagi, dan pembuktian tersebut yaitu melalui pembuktian hakul yakin, maka coba pegang kabel listrik, ya, tadi, kemudian kita pijit tombol, ya. Di situ kita akan merasakan sengatan listrik tersebut. Nah itu, di situ kita akan merasakan sengatan listrik tersebut, maka betul-betul ada strum maksudnya, ya. Nah itu sebagai contoh-contoh. Tapi strum itu, ya, ada. Strum itu ada. Tetapi kalau balon tidak nyambung, tidak putus maksudnya, tidak akan mendapatkan cahaya. Dalam artinya, jasad ini kalau kita tidak kaitkan ke Nur Muhammad, ya, tidak akan mendapatkan strum. Dalam arti jasad ini tidak akan bercahaya. Maka kembalilah kepada Nur Muhammad supaya bercahaya-bercahaya jasad ini, menyinari alam seperti matahari menyinari alam ini maksudnya. Maka supaya badan ini mendapatkan cahaya ilahi, maka kembalilah kepada nur itu. Maka itulah caranya para ulama, umaroh anbiya, dan semua itu tetap kembali kepada cahaya Muhammad atau nur Muhammad. Nah, karena alam ini diciptakan dari nur Muhammad, ya. Karena alam ini diciptakan dari nur,
maka yang menjadi rohnya alam ini adalah Nur Muhammad. Maka kembalilah kita termasuk isi alam, ya, kembalilah kepada cahaya itu. Maka akuilah bahwa kita hidup ini adalah atas kehendak Allah atau nur ilahi yang memancarkan cahaya pada diri kita sendiri, sehingga kita bisa memandang, bisa melihat bahwa ingatlah pandangan ini adalah pandangan Allah, lihatlah pelihat ini adalah pelihatnya Allah, ingatlah gerak ini adalah geraknya Allah, ingatlah hidup ini adalah hidupnya Allah, dan ingatlah rasanya siapa? Rasa Allah sebenarnya. Ainul yakin dan ilmu yakin. Menurut kebanyakan kaum sufi, ya, belumlah mencapai pada pengalaman dari pengetahuan tentang Allah yang sesungguhnya, yang sejatinya. Nah, itu. Tetapi kembali lagi pada contoh ketika seorang hamba tidak hanya sekedar tahu dan tidak hanya sekedar menyadari sekaligus meyakini, tetapi pernah merasakan dan mengetahui sendiri. Nah, itu. Maka pada tahap inilah disebut dengan pembuktian hakul yakin. Itulah dua buah contoh yang barangkali bisa dijadikan sebagai gambaran awal untuk memahami makrifat yang jelas dalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerangka makrifat bisa digolongkan ke dalam tiga tingkat. Makrifat atas ilmu yakin, maka kita harus yakin, ya, kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki segala-galanya. Allah lah yang punya kemampuan. Allah lah yang berkehendak pada diri. Tidak ada kemampuan kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu. Kembalilah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah uraian demi uraian yang mampu dan bisa kami ungkapkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah dan izin Allah, semoga ilmu ini berguna bagi kita semua, bermanfaat atau barokah, ya, insya Allah. Dan jika ada kesalahan kami akan minta maaf yang sebesar-besarnya, ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.